Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Oke, seperti biasa kali ini saya akan mereview beberapa pinjaman online yang cocok untuk teman-teman semua, dimana biasanya pinjaman online ini merupakan solusi bagi teman-teman yang lagi butuh dana cepat. Namun ini masih solusi yang kedua. Untuk solusi pertamanya, kita harus menggunakan dana tabungan ataupun dana darurat yang kita miliki yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi jika memang tidak ada lagi dana darurat ataupun dana simpanan di rumah, barulah teman-teman gunakan opsi lain, yaitu pinjaman di pinjam bank konvensional atau melalui pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online ini merupakan salah satu pinjaman online yang sangat praktis ya, karena cukup teman-teman mengajukan bisa dari rumah saja dan persyaratannya pun juga nggak ribet, hanya KTP saja, kemudian ada dokumen pendukung lainnya seperti nomor rekening bank, kemudian nomor handphone yang aktif, kemudian nanti ada beberapa dokumen yang biasanya di masing-masing aplikasi itu berbeda-beda untuk syaratnya. Namun itu semua masih bisa kita cari ataupun kita miliki ya, karena nggak terlalu ribet dan juga simpel. Untuk proses pengajuannya juga nggak butuh waktu lama, teman-teman hanya butuh waktu 5 menit saja, bahkan sampai 10 menit untuk proses pengisian data, dan nanti akan dinilai oleh pihak aplikasi berapakah limit pinjaman yang cocok untuk kita. Jadi nggak semuanya mendapatkan limit yang besar, jadi tergantung dari data-data kita dan juga nilai scoring ataupun riwayat pinjaman kita sebelumnya. Nah, kita langsung aja ya. Saya akan merekomendasikan pinjaman online. Jangan sampai teman-teman skip agar tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kita masuk yang pertama, ada namanya Rupiah Cepat. Pastinya teman-teman pernah mendengar banyak sekali ya yang mereview Rupiah Cepat, termasuk saya sendiri. Saya selalu sering mereview Rupiah Cepat ini karena Rupiah Cepat merupakan salah satu pinjaman online tercepat ya, yang bisa langsung meng-ACC pinjaman kita walaupun kita baru bikin akun atau nasabah baru. Nah, untuk Rupiah Cepat selain sudah terdaftar di OJK, Rupiah Cepat juga merupakan anggota AFPI seperti Indodana, Kredivo, Akulaku, atau pinjaman OJK lainnya. Dan Rupiah Cepat ini juga menawarkan periode cicilan dari 91 sampai dengan 365 hari. Nah, bisa dibilang ya, untuk aplikasi ini memiliki syarat pengajuan pinjaman dana yang sangat mudah. Teman-teman hanya perlu memenuhi usianya harus minimal 18 tahun, mempunyai KTP dan rekening bank. Namun untuk besaran uang yang ditawarkan cenderung lebih rendah dibanding dengan yang lainnya, yaitu mulai dari Rp400.000 sampai dengan 10 juta. Tapi menurut saya ya, dari Rp400.000 sampai 10 juta ini termasuk pinjaman yang lumayan tinggi, walaupun nggak sampai 15 juta. Namun dengan dana yang sampai 10 juta itu, kita bisa memanfaatkan lebih produktif lagi dana yang sangat besar ini, apalagi dengan tenor yang diberikan juga sangat panjang. Dan juga untuk Rupiah Cepat ini banyak diminati karena kecepatannya dalam memberikan kita pinjaman, dalam proses verifikasi, dan juga dalam menganalisis data kita. Tak jarang ya teman-teman di luar sana mendapatkan limit yang kecil, biasanya bahkan bisa sampai 8 juta, bahkan sampai dengan 10 juta, bahkan juga ada yang sampai 12 juta ya mendapatkan limit pinjaman di Rupiah Cepat. Itu sebenarnya tergantung dari aplikasinya. Kalau kita baca di Play Store, yang secara dasarnya di situ kan tertera bahwa kita maksimumnya adalah 10 juta. Namun kita tidak tahu pembaharuan sistemnya seperti apa. Biasanya jika dalam awal tahun ini biasanya mereka menambah stok dana, bisa jadi kita bisa mendapatkan lebih dari 10 juta rupiah. Karena menurut pengalaman saya sendiri ya, ketika pertama kali saya pengajuan di Rupiah Cepat, yang saya baca
kita mendapatkan limit 10 juta rupiah. Namun ketika saya mendaftar ataupun membuat akun dan mengisi semua data, maka mereka menilai tuh limit informasi yang saya berikan, maka keluarlah yang namanya nilai credit scoring, yang artinya limit pinjaman kita tergantung dari nilai scoring yang sudah ada. Nah, di sini saya pernah mendapatkan limit pinjaman dari Rupiah Cepat ini senilai 12 juta, 6, dimana waktu itu saya masih baru, karena masih nasabah baru ya, karena baru pertama kali. Nah, jadi nggak harus dari 10 juta maksimumnya, tergantung dari aplikasinya dan tergantung dari penilaian di aplikasi Rupiah Cepat. Nah, ini sangat rekomendasi buat teman-teman pemula yang lagi butuh dana, tapi jangan lupa bayar tepat waktu agar teman-teman bisa mengajukan di pinjaman online lainnya. Oke? Nah, yang kedua ada namanya Finmas ya. Jadi ada namanya Finmas. Finmas ini juga merupakan pinjaman online yang sudah memiliki izin OJK dan juga sudah berada di bawah P2P Lending dengan menawarkan dua jenis produk. Ada cash advance dan installment. Dimana untuk cash advance ini pinjaman dana tunai, sedangkan installment adalah pinjaman cicilan untuk pembelian barang di mitra merchant yang bekerja sama dengan Finmas. Nah, untuk mengetahui mitra-mitra yang bekerja sama dengan Finmas, teman-teman bisa langsung tanyakan ke CS melalui aplikasi yang sudah ada, nomornya tertera, silakan dihubungi saja. Dan teman-teman juga bisa menanyakan hal-hal di luar dari tentang installment. Bisa juga menanyakan bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana proses verifikasinya, silakan ditanya saja. Nah, untuk dana tunai, Finmas menawarkan mulai dari Rp200.000 sampai dengan Rp2,5 juta dengan tenor mulai dari 14 hari sampai dengan 61 hari. Dengan ilustrasinya, misalkan kita mengajukan pinjaman sekitar 2,5 juta dengan tenor 14 hari, maka untuk bunganya 11% untuk 14 hari atau 0,78% per hari. Namun penting bagi kita perhatikan ya, bagi kita sebagai peminjam, bahwa tenor dan besar pinjaman yang akan diberikan di dalam aplikasi akan mengacu pada hasil analisa profil kredit yang dilakukan Finmas terhadap data yang disampaikan peminjam. Jadi nggak Finmas aja ya, jadi semua aplikasi pinjaman online itu menilai kita layak atau tidaknya mendapatkan pinjaman dari limit kecil sampai limit terbesar, itu tergantung dari data-data yang kita isi. Oleh sebab itulah sering sekali saya wanti-wanti kepada teman-teman semua, ketika ingin segera ataupun mempercepat proses ACC atau diterimanya pinjaman kita, jangan pernah mengisi data asal-asalan atau yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Isilah data dengan sebenarnya sesuai dengan EKTP, kemudian isilah nomor rekening atas nama sendiri, dan juga nomor kontak darurat juga harus diisi yang valid, karena banyak sekali yang saya temui mereka mengisi nomor kontak darurat dengan nomor yang tidak aktif. Sebenarnya jika kita mengajukan di pinjaman online legal, semua data yang kita masukkan itu sudah aman dan tidak akan disebarluaskan oleh pihak aplikasi tanpa sepengetahuan kita, karena mereka memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi mereka tidak bisa macam-macam dengan data yang sudah kita isi. Apalagi banyak yang ketakutan dengan nomor kontak darurat, takut akan datanya disebar lah, inilah. Jika kita memang niatnya minjam dan niat juga untuk mengembalikan, kenapa kita harus takut, ya kan? Jadi untuk nomor kontak darurat ini digunakan ketika kita mengalami keterlambatan atau penunggakan pembiayaan yang mengakibatkan mereka harus menghubungi nomor kontak darurat kita dikarenakan nomor kita tidak aktif. Oleh sebab itulah, jika kita memang tidak bisa membayar ataupun mengalami penunggakan, usahakan nomor handphone kita harus aktif selalu. Jangan pernah dinonaktifkan, karena jika kita nonaktifkan nomor handphone, maka mereka akan menghubungi nomor kontak darurat yang sudah tertera di dalam aplikasi. Itu tips dari saya ya, agar menghindar dari serangan ataupun kiriman data kita mengenai jumlah pinjaman kita ke kontak darurat, karena banyak sekali yang takut karena datanya disebar ke nomor kontak darurat sementara dia galbay. Nah, jangan takut lagi ya, harus aktif selalu nomor handphonenya. Nah, Finmas ini sangat saya rekomendasikan karena layanan juga ramah, tidak ada kasar, dan juga
cocok untuk teman-teman yang lagi butuh dana dalam jumlah kecil asalkan kita memiliki pendapatan tetap. Nah guys, itu ya rekomendasi dari saya untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Dan jangan pernah di skip, silahkan didengar dari awal sampai akhir agar teman-teman menemui poin-poin penting di dalam pengajuan pinjaman online. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.